Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dongeng bunga melati yang baik hati. Lalu nanti kita akan mencari bagaimana karakternya. Lalu ada juga pesan moralnya. Dan juga ada pengalaman memaafkan, dan kita akan bikin bersama-sama. Dayu, Edo, Siti, dan Dewi sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan juga tarian. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran juga, buah-buahan, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman yang berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, penghias rumah, penghias kantor, dan juga penghias tempat umum yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dongeng tentang bunga melati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya.
Aku juga mau minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Setelah tadi kalian mendengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati, maka sekarang kita akan mencari tahu bagaimana karakter dari 4 tokoh yang ada pada dongeng. Yang tokoh yang pertama yaitu Bunga Sejak Malam. Karakternya yaitu iri hati, tinggi hati, namun dia berani meminta maaf. Yang kedua Bunga Anggrek. Karakternya yaitu iri hati, namun dia juga berani meminta maaf. Yang ketiga Bunga Mawar Biru. Karakternya iri hati, namun dia juga berani meminta maaf. Dan yang keempat yaitu Bunga Melati dengan karakter baik hati, sabar, pemaaf, rendah hati, dan tidak mudah tersinggung. Lalu, pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang baik hati yaitu kita tidak boleh memiliki sifat iri hati atau sifat sombong, dan kita harus saling menyayangi, juga tidak boleh iri hati. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi dia takut dimarahi. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Jadi, ketika kamu melakukan kesalahan kepada ibumu, maka kamu harus meminta maaf kepada ibu. Dan ketika kamu melakukan kesalahan kepada temanmu, maka kamu juga harus meminta maaf kepada temanmu. Supaya apa? Supaya hubungan pertemanan kalian tetap baik. Dan untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi, jika kalian adalah anak yang berani, maka kalian juga akan berani meminta maaf jika kalian melakukan suatu kesalahan. Bersikap baik itu juga sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat ada temanmu yang sakit, maka kamu akan mendoakannya supaya cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Kalau kamu punya, coba kamu tulis pengalamanmu dalam mendoakan orang lain di halaman 38 kitab tema 2-mu. Oke anak-anak, kita akan berhitung bersama. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik yang warna hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka dan meletakkannya di dalam kantong plastik yang warna merah.
Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Tadi yang dikumpulkan itu ada 530 dan yang dikumpulkan sama Benny ada 720. Maka kita hitung jumlahnya yaitu 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny kita tukar. Jadi daun Edo diletakkan di kantong plastik yang warna merah dan daun Benny kita letakkan di kantong plastik yang warna hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Kita tukar ya. Yang miliknya Edo menjadi 720 dan yang miliknya Benny menjadi 530. Berapakah hasilnya? Apakah sama? Ya, sama. Hasilnya yaitu 1250. Jadi jumlah daun yang milik Edo dan Benny yaitu 1250 helai. Nah, meskipun penjumlahan ini kita tukar posisinya atau tempatnya, maka jumlahnya akan sama. Yang awalnya 530 ditambah 720, hasilnya akan sama dengan 720 ditambah 530. Soal ini ada di halaman 40 kitab tema 2 kalian. Kalian bisa menyalinya. Soal yang kedua yaitu di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik oleh ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan dan ia meletakkannya pada bakul plastik. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Tadi Lani 840 buah, ditambah adiknya 420 buah, maka hasilnya 1260 buah. Jadi jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya yaitu 1260 buah. Nah, jika tempat menyimpan rambutan tadi ditukar, Lani diletakkan di plastik dan adiknya Lani disimpan di bakul bambu. Maka, berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Apakah jumlahnya akan berubah ataukah sama? Punya Lani menjadi 420 buah dan punya adiknya menjadi 840 buah. Maka hasilnya 1260. Nah, jadi meskipun ditukar tempat, tapi jumlahnya tetap sama. Jadi 840 ditambah 420 itu sama dengan 420 ditambah 840. Meskipun ditukar tempat, tapi hasilnya tetap sama. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa memahaminya juga. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.